kita langsung ke Mas Julizal. Mas Julizal, ini tadi mengkonsumsi obat COVID-19 ini berapa lama? Bisa diceritakan, Mas? Untuk obat itu yang saya terima itu untuk konsumsi selama 1 minggu, Mbak, 7 hari. Selama 1 minggu, setelah itu Perubahannya kemudian bagaimana? Perubahan dari hari demi harinya bagaimana? Untuk alhamdulillah itu saya hari kelima hasil swab saya sudah negatif itu. Tapi untuk obatnya tetap saya habiskan untuk selama 1 minggu itu. Cuman hari kelima saya sudah dinyatakan negatif. Anda tahu nggak sih obat apa yang Anda konsumsi? Untuk kemarin itu saya dapat 2 macam, cuman untuk namanya sudah lupa saya itu. Karena dia hanya dibungkus di plastik biasa aja gitu. Dan itu juga dikonsumsi oleh teman-teman Mas Julizal di Secapa, Mas? Untuk kami semuanya mengkonsumsi obat, tapi jenisnya berbeda-beda kami. Antara per kelompok itu kita beda-beda dapat obatnya, Mbak. Karena kita kan dibagi per kelompok. Jadi walaupun kami satu barak itu, tapi obat saya sama teman saya ini beda-beda kami. Oke, Mas Diki masih terhubung bersama kami ya, Mas? Iya, iya. Ada hal-hal tertentu nggak yang mau Mas Diki tanyakan ke Mas Julizal gitu? Seandainya bisa dijawab maksudnya. Apakah Mas Julizal dirawat di rumah sakit atau di barak saja atau di rumah? Saya isolasi mandiri di Secapa di barak. Tidak dirawat di rumah sakit. Oke. Mas Diki kalau melihat ini seperti apa? Tadi kan Mas Diki mengatakan kalau misalnya kandungan obat ini tidak efektif begitu. Tapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan ada yang kemudian sembuh. Kalau Mas Diki melihat itu seperti apa? Iya. Ya, terima kasih ke Prof. Joko dan Mas Julizal. Jadi terima kasih. Saya ingin sedikit meluruskan tadi yang clinical trial. Jadi dalam upaya global untuk mendapatkan obat yang efektif untuk COVID-19 ini, memang ada yang sebenarnya clinical trial secara global, listnya ya. Jadi semua terkoordinasi. Artinya ada informasi di riset, misalnya tadi saya sebut untuk hidroksikloroquine ini, mungkin dalam disebut tadi oleh Prof. Joko bahwa ini di UNER dilakukan secara kombinasi atau koktail. Nah, yang penting sebetulnya belajar dari kesalahan dunia ya, bukan kesalahan beberapa negara, tapi waktu itu kesalahan dunia ketika pandemi avian flu dan swine flu terkait penemuan obat Tamiflu saat itu, yang ternyata karena ketidaktransparan secara utuh risetnya menyebabkan baru belakangan ketahuan ada dampak yang membahayakan. Nah, sehingga akhirnya stok global yang sudah terlanjur ini jadi mubazir. Ada banyak masalah yang akhirnya terjadi. Nah, belajar dari itulah makanya kenapa ada upaya untuk terbuka. Artinya memang secara akademis kan memang harus seperti itu. Mas Jadi Diki, Mas Diki melihat ini tidak transparan begitu maksudnya? Mungkin belum disampaikan ya. Apa yang belum disampaikan, Mas Diki? Hasil tadi tahapan, misalnya tadi Mas Liza ya. Mas Liza. Misalnya apakah uji itu dilakukan di rumah sakit? Apakah itu dilakukan di luar rumah sakit? Karena katakanlah yang untuk hidroksikloroquine ini, untuk yang di rumah sakit sudah sangat jelas tidak disarankan. Tapi untuk misalnya dia dengan kombinasi, tentu kan selama kita punya justifikasi, argumen, ya tidak ada salahnya. Tapi kan sudah terjawab tadi oleh Letda Julizal yang disebutkan bahwa di barak kan selama di barak. Nah di luar itu bisa masih ada, dia mungkin kan rekomendasi WHO bahwa hidroksikloroquine ini mungkin bisa untuk pre-exposure atau post-exposure. Dan karena begini, ingat bahwa 80-85% dari kasus COVID ini kan di sedang, derajat sedang, yang artinya dia recovery dengan sendiri. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa sebetulnya obat ini tidak efektif, tapi ternyata karena dia memilih metode risetnya yang tidak tepat, menghasilkan kesimpulan yang salah. Dan itulah yang terjadi di Asian flu dan swine flu itu ya? Betul, tadi itu yang Tamiflu. Ya, tapi mungkin kan sejarah yang jelek bisa kita rubah menjadi lebih baik lagi kan? Itulah sebabnya saat ini dunia ini sangat concern dengan keterbukaan. Artinya sangat concern dengan adanya list yang riset yang pusat-pusat yang melakukan riset ini men-share ini di level global. Sehingga setiap negara bisa saling berbagi dan karena kalau misalnya betul ya, mudah-mudahan ya misalnya UNER ini ketemu kan bukan cuma untuk Indonesia saja. Ini obat ini kan
nggak spesifik satu negara. Ini Ya kali akan nanti Mas Diki bermanfaat. bisa juga mensponsorinya ke Australia gitu lah ya mungkin. Ya, di sini sudah ada remdesivir yang sudah diakui, dia memakai itu. Saya ke Leda Yulizal. Jadi artinya Anda sekarang setelah mengkonsumsi obat itu Anda merasa sudah baik dan seperti sedia kala lagi ya Mas Yulizal ya? Alhamdulillah saya sekarang udah sehat kembali dan sekarang juga sedang melanjutkan pendidikan kecabangan lagi. Di mana Anda sekarang? Alhamdulillah saya sekarang sudah sehat dan sudah sembuh, sudah seperti kembali normal lagi seperti semula. Dan saya juga sekarang sedang melanjutkan pendidikan lanjutan kecabangan. Oke, baik. Ya, Prof Joko, kalau gitu ya, apa yang bisa disampaikan terakhir, Prof? Ya, terima kasih diingatkan oleh Mas Pak Diki. Diki. Ya. Tentunya sharing experience dan sharing ilmiah itu sangat tinggi poinnya ya. Yang kami tekankan itu begini, substansinya ini kan karakter virus itu ada yang benign, ada yang malignan. Nah, yang 70% itu yang misalkan saja itu tidak membutuhkan sesuatu yang treatment, bisa sembuh sendiri. Namun yang malignan itu bagaimana? Nah, di sini ini kita menganggap, atau bukan menganggap, maaf keliru. Jadi di sini ini yang bergejala. Nah, dianggap gejala itu berarti memberikan gangguan setidaknya lebih dari satu organ yang terlibat. Kita tahu bahwa ketika itu diklaim itu sembuh sendiri, itu hampir semua itu yang bisa sembuh sendiri. Tidak hanya virus saja, kuman juga menunjukkan bahwa hebatnya imunitas tubuh. Namun, setiap orang karakternya berbeda dalam menyesuaikan kehidupan dengan alam sekitarnya. Nah, untuk meminimalisir adanya bias, sekali lagi kami dalam penelitian ini kalau kita lihat, si peneliti itu sudah merancang bangun dengan bagus desain penelitiannya, bagaimana caranya menginklusi, bagaimana eksklusi, bagaimana memprotek yang drop out itu dari bahaya efek samping sampai monitoringnya itu. Ya. Sehingga klaim ini hanya untuk 700 sekian. Ya, kalau memang itu dianggap kurang, ya monggo ditambahkan pada yang lainnya dalam hal penyempurnaan. Ya, baik. Prof, sedikit saja, singkat saja. Izin edarnya ini targetnya kapan, Prof? Wah, itu bukan otoritas saya untuk menyampaikan. Impor dari BPOM belum ya? Ya, enggak. Ya itu terserah Balai POM, itu sudah ada di tangan POM, Balai POM, Badan POM. Baik. Terima kasih untuk Prof Joko, kemudian ada Mas Diki dan juga Mas Yulizal atas waktunya dan informasinya. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.